Prabowo Subianto sukses membawa Indonesia mengalami berbagai kemajuan. Bumi Pertiwi bahkan berhasil mengungguli negara semaju Singapura di sektor ekonomi. Gencarnya Indonesia membangun infrastruktur juga diakui punya kualitas terbaik sedunia. Selain itu, sang presiden juga punya ambisi membawa nuklir ke tanah air. Cetak Gol coba merangkum kemajuan pesat Indonesia dibanding ASEAN sebagai berikut. Kemajuan Indonesia lebih pesat dibanding ASEAN. Indonesia memiliki mimpi besar guna menggunakan nuklir di dalam negeri. Keseriusan tanah air terlihat dari kolaborasi bersama Australia. Kedua negara ini sepakat bekerja sama untuk meningkatkan keamanan nuklir di tanah air. Kunjungan ini menjadi bagian penting dari upaya BRIN dalam memperluas jaringan kerjasama internasional, khususnya dalam penguatan sistem keamanan dan perlindungan non-proliferasi nuklir. BRIN terus berupaya meningkatkan kapasitas riset nuklir di Indonesia, ungkap Muhammad Subekti selaku perwakilan BRIN. Selain Australia, Rusia juga dikabarkan siap melakukan kerjasama pengembangan nuklir. Bahkan Vladimir Putin disebut sudah siap membantu Prabowo membangun satu-satunya PLTN di ASEAN. RIA Novosti bahkan menyebut perusahaan nuklir Rusia sudah mendapatkan lokasi strategis di Indonesia. Rosatom sebelumnya melaporkan bahwa pihaknya sedang membahas dengan Indonesia mengenai prospek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Provinsi Sulawesi Tenggara, tulis media Rusia tersebut. Selain itu, masih banyak negara-negara besar yang ikut mengantri untuk bisa bekerja sama dengan Indonesia di sektor nuklir. Sebut saja Cina yang menawarkan diri untuk membangun PLTN di tanah air. Selain itu, Amerika Serikat juga ngebet untuk menawarkan bantuan pembangunan PLTN ke Indonesia. Pasalnya, negeri paman Sam melihat Indonesia sebagai rekan yang potensial. Pertumbuhan ekonomi lampaui Malaysia. Wajar jika negara-negara besar semakin melirik Indonesia dibanding negara lain di ASEAN. Bagaimana tidak, Bumi Pertiwi semakin menegaskan dominasinya sebagai negara terkuat di kawasan. Bahkan laju pertumbuhan ekonomi tanah air yang meroket drastis dibanding Malaysia. Buktinya Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,11% di tahun 2024. Nilai ini jauh lebih tinggi dari Malaysia yang terseok-seok di angka 3%. Kami masih lebih tinggi dibanding first country di ASEAN seperti Singapura 4,3% dan Malaysia 4,8%. Dibanding negara lain juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4%. Ungkap politikus 62 tahun tersebut. Selain ekonomi, Indonesia juga menang telak dalam hal ketahanan pangan. Pasalnya negeri jiran tengah dilanda krisis habis-habisan karena nggak punya stok beras. Bahkan otoritas Malaysia sampai dikritik keras oleh anggota parlemen di wilayah Kuantan. Saat saya tanya ke petugas, mereka bilang sudah setahun ini tidak ada pasokan. Jadi muncul pertanyaan, di mana berasnya? Bagaimana kelompok sasaran bisa mendapatkannya? Kecam Andan Surarabu. Sebaliknya, Indonesia semakin berjaya dengan persediaan beras yang melimpah. Bahkan banyaknya stok beras yang ada di Bumi Pertiwi membuat pemerintah nggak perlu mengimpor beras lagi. Stok beras Bulog sampai 11 Februari kemarin 1,9 juta ton. Ini stok terbaik di beberapa tahun terakhir, ujar Ari Prasetyo Adi selaku Kepala Bappenas. Buat kalian yang suka jalan-jalan, tim Cetak Gol mau rekomendasi ini sneakers kece Aero Street dengan tema Harry Potter yang lagi diskon. Cek linknya di bawah ini. Pembangunan infrastruktur paling masif. Pemerintah juga terus membuktikan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Bagaimana tidak, Indonesia belakangan ini kerap membangun infrastruktur demi menggerakkan perekonomian rakyat. Gencarnya program ini membuat Indonesia menjadi negara ASEAN dengan pembangunan infrastruktur termasif. Bahkan predikat tersebut bukan sekedar isapan jempol belaka. Buktinya pemerintah berhasil membuka 43 bendungan dan 50 bandara baru. Belum lagi sebanyak 1,1 juta hektar irigasi telah dibangun guna mendukung swasembada pangan nasional. Alhasil, Indonesia sukses menduduki peringkat ke-27 dalam Global Quality Infrastructure Index 2023. Prestasi ini sekaligus menguatkan Indonesia sebagai negara dengan infrastruktur terbaik di kawasan.
Gak heran Prabowo Subianto berkomitmen memperluas pembangunan semaksimal mungkin. Kami sedang membangun jalur kehidupan penting, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jalur energi, jaringan digital yang menghubungkan masyarakat kami dan merangsang perekonomian lokal. Komitmen ini sekaligus membantah spekulasi yang menyebut Prabowo bertindak sepihak. Pasalnya, RI1 sempat diragukan akan melanjutkan proyek infrastruktur di tanah air. Kemajuan Vietnam belum bisa lampaui Indonesia. Vietnam juga punya masalah besar yang menghantui ekonomi di negaranya. Padahal Bank Dunia memprediksi negeri naga biru bakal mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 6,5%. Usut punya usut, pertumbuhan ekonomi negeri Paman Ho ini bergantung pada investasi asing. Pasalnya, sejumlah perusahaan asing berani mendikte Vietnam untuk mengikuti kemauan mereka. Sebut saja perusahaan Apple yang mendirikan pabrik di Vietnam. Korporasi raksasa ini bahkan menuntut Vietnam membebaskan pajak perusahaan Amerika ini selama 50 tahun. Bukannya menolak, Paman Ho justru mengizinkan investasi yang menyengsarakan bangsanya. Gak heran publik Vietnam dirumorkan kecewa berat dengan keputusan pemerintah ini. Hal ini berbeda jauh dengan keadaan investasi di Indonesia. Bagaimana tidak, pemerintah mampu menarik berbagai investor baik dari dalam dan luar negeri. Akibatnya, pemerintah punya daya tawar yang lebih tinggi dan gak bisa dijebak asing. Cerdiknya langkah Prabowo ini terlihat ketika Nusantara justru menentang keras strategi licik Apple. Bahkan Prabowo berani menekan Apple untuk tunduk dengan aturan di tanah air. Buktinya, iPhone edisi terbaru besutan Apple sempat dicekal karena belum memenuhi TKDN. Pemerintah bahkan baru mau memberi sertifikasi TKDN jika Apple memenuhi janji investasinya di tanah air. Nah, kan Apple investasi di situ 1,7 triliun rupiah. Tapi kan yang dia realisasi dari 1,7 triliun itu kan 1,4 triliun rupiah. Nah, masih ada di bawah 300 miliar rupiah yang dia belum realisasi. Kata Agus Gumiwang Kartasismita selaku Menteri Perindustrian. Ekonomi hampir menyamai Singapura. Kehebatan Indonesia di berbagai sektor ini membuat ekonominya semakin menyamai Singapura. Bahkan Prabowo Subianto ingin membuat Indonesia lebih kaya dari negeri singa. Buktinya baru-baru ini Prabowo mendirikan Badan Pengelola Investasi Danantara. Tujuannya agar dana milik negara bisa diputar dan berlipat ganda untuk kemakmuran bangsa. Hebatnya lagi langkah ini terinspirasi langsung dari melesatnya ekonomi negeri singa. Singapura diketahui sudah mendirikan lembaga serupa yakni Temasek Holding sejak tahun 1970-an. Bahkan kerja Danantara dibuat mirip dengan perusahaan Temasek. Pasalnya Danantara hanya berfokus pada urusan investasi pemerintah Indonesia. Ditambah lagi langkah ini dicetuskan ekonom terkenal Indonesia yakni Sumitro Djoko Hadikusumo. Prabowo Subianto disebut-sebut ingin mewujudkan impian sang ayah. Saya bersaksi bahwa berdirinya Danantara ini sebetulnya emosional bagi Pak Prabowo. Karena sesungguhnya ini adalah gagasan orang tua kami pada 40 tahun lalu. Ujar Hasim Djoko Hadikusumo. Didirikannya Danantara juga membuat Indonesia semakin erat dengan Singapura. Buktinya, kedua negara telah menjalin kemitraan ekonomi strategis dan jangka panjang. Indonesia dan Singapura memiliki sejarah hubungan yang panjang di hampir semua sektor, yaitu ekonomi, keamanan, budaya, pendidikan, pariwisata, dan yang terpenting, konektivitas antar manusia dan konektivitas bisnis ke bisnis. Ujar politikus Golkar tersebut. Kolaborasi tersebut terbukti mempersempit kesenjangan ekonomi antara kedua negara. Alhasil langkah ini diyakini akan membuat perekonomian bumi Nusantara semakin mendekati negeri singa. Dapatkan hampers dari Nutrilogi cocok buat kamu yang ingin hampers lebaran yang sehat namun dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kemajuan pesat ekonomi Indonesia yang sukses menyalip negara-negara ASEAN. Bagaimana menurutmu? Akankah perekonomian bumi Nusantara semakin berjaya di bawah Prabowo Subianto? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.